Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu kelas 3. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 1 ya, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk subtema 3 nih anak-anak, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, nanti kalian belajar di sini bagaimana pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan.
Siapkan buku pepetik dan alat tulismu. Ada gambar apa ya? Ya, ini ada gambar sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, kerbau, burung. Nah, ini bermacam-macam hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Apakah ada yang pernah melihat ayam bertelur? Atau belum pernah melihat ayam bertelur? Nah, kalau ibu sih sudah pernah anak-anak. Ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari tentang pertumbuhan ayam. Ayam merupakan hewan unggas. Ayam bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Induk ayam betina akan mengerami telurnya selama 21 hari hingga menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda. Ayam muda kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa yang siap berkembang biak. Ada yang tahu nggak hewan-hewan apa saja yang memiliki persamaan ciri-ciri dengan ayam? Merupakan hewan unggas, berkembang biak dengan bertelur, bernapas dengan paru-paru. Nah, hewan-hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam itu contohnya bebek, burung, itik, dan angsa. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan ayam. Sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan kucing. Kucing adalah hewan dari kelompok mamalia yang hidup di daratan. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalian perhatikan gambar pertumbuhan kucing berikut ini. Ada gambar anak kucing yang baru lahir sampai kucing dewasa. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing yang baru lahir sangat bergantung pada susu induknya. Sekitar usia 14 hari, anak kucing mulai dapat berjalan. Anak kucing akan menjadi kucing muda. Kucing muda kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa yang siap berkembang biak. Nah, tadi kan kamu sudah mempelajari tentang pertumbuhan ayam dan pertumbuhan kucing. Adakah kamu menemui persamaan ciri-ciri antara ayam dan kucing? Ya, persamaan ayam dan kucing adalah sama-sama bernapas dengan paru-paru dan hidup di daratan. Apa kalian juga menemukan perbedaan antara ayam dan kucing? Ya, perbedaan antara ayam dan kucing itu dilihat dari cara perkembangbiakan. Kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks 1 dan 2. Dapatkah kalian menemukan kata-kata sulit tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan? Perhatikan tabel yang berisi kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan artinya berikut. Contohnya kata mengerami. Apa itu arti kata mengerami? Ya, duduk mendekam. Kemudian menetas. Apa itu menetas? Menetas adalah keluar dari telur. Sekarang berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Untuk lebih memahami arti kata-kata sulit yang telah dipelajari, kalian dapat menggunakannya untuk membuat kalimat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, mengerami, ya, membuat kalimat dari kata mengerami. Contohnya, induk ayam sedang mengerami telurnya. Kemudian yang kedua, menetas. Tukik adalah sebutan untuk anak penyu yang baru menetas dari telurnya. Kemudian contoh yang ketiga dari kata berkembang biak. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah menggunakan kata-kata sulit dalam kalimat, kamu dapat merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah karangan atau cerita. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai.
Nah, gambar hias ini biasa juga disebut dengan gambar dekoratif. Sebelum kita mencoba untuk menggambar, kita pelajari dulu apa itu gambar dekoratif. Kita bisa lihat di halaman 75. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk memperindah atau berfungsi untuk hiasan. Objek yang digunakan dalam gambar dekoratif biasanya adalah bentuk-bentuk objek di alam yang disederhanakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, gambar tumbuhan dan hewan. Perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Nah, ada gambar tumbuhan bunga dan gambar hewan yaitu anak ayam berserta induknya. Perhatikan pula contoh gambar anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada pada halaman 75. Kalian nanti bisa ambil buku gambar lalu kalian buat gambar dekoratif. Tapi sebelumnya kalian harus belajar membuat pola garis terlebih dahulu seperti yang ada di halaman 75. Nah, dari kertas yang kosong kalian buat garis mendatar. Lalu dari kertas yang kosong kalian buat garis tegak ya. Lalu dari kertas yang kosong kalian buat garis tegak lurus, garis melengkung, kemudian garis zigzag dan garis gelombang. Bagaimana cara membuat gambar dekoratif? Perhatikan langkah-langkahnya berikut. Langkah-langkah menggambar anak ayam. Misalnya langkah yang pertama kalian membuat lingkaran dulu. Langkah yang kedua membuat kepala ayam. Langkah yang ketiga kalian hapus garis lengkung di tengah-tengah kedua lingkaran tersebut. Langkah yang keempat membuat matanya. Dan langkah yang kelima tambahkan titik hitam pada matanya dan gambar mulut ayam yang berbentuk segitiga. Langkah yang keenam, buatlah kaki dengan garis tegak dan mendatar. Langkah yang ketujuh, tambahkan garis lengkung pada tubuh ayam dan pada kaki tambahkan 2 garis mendatar. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-8, kalian warnai gambar anak ayam tersebut supaya terlihat indah. Nah, kalian perhatikan juga ya dalam mewarnai gambar. Harus searah ya anak-anak supaya warnanya terlihat rapi. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ayo, ingat kembali tentang perkalian bilangan. Nah, di kelas 2 kalian sudah mempelajari kan perkalian berulang. Nah, di kelas 3 ini kalian mengulang lagi, yaitu perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut. Ayah memelihara ikan dalam 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 6 ikan. Berapa ikan yang dimiliki ayah seluruhnya? Nah, begini anak-anak cara penyelesaiannya. Ada 3 akuarium ayah. Setiap akuarium ada berapa ekor ikannya? Ya, ada 6. Sekarang kita tambahkan. 6 tambah 6 tambah 6. Nah, sekarang 6 ditambah 6 12. 12 ditambah 6 ya sama dengan 18. Karena 6-nya ada 3 kali berulang, maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Bukan 6 dikali 3 ya anak-anak, jangan sampai terbalik. Nah, berapa tadi 3 dikali 6? Ya, 18. Perhatikan contoh yang kedua. Panji memelihara ayam dalam 2 kandang. Setiap kandang berisi 5 ayam. Berapa ayam yang dimiliki Panji seluruhnya? Nah, penyelesaiannya terdapat 2 kandang masing-masing berisi 5 ayam. Karena penjumlahan bilangan 5 sebanyak 2 kali, maka bentuk perkaliannya adalah 5 ditambah 5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, berapa 2 dikali 5?
Ya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, banyak ayam yang dimiliki Panji seluruhnya ada 10 ekor. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, pesan ibu untuk kalian, walaupun kalian belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan jika ingin berpergian, jangan lupa untuk menggunakan masker. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.